di DPD HPI Bali, perlu kita ketahui bahwa DPD HPI Bali itu punya anggota kurang lebih 6.000 orang. 6.000 orang. Nah, 6.000 itu adalah terkategorisasi menjadi pramuwisata umum. Karena di Bali itu pramuwisata itu dibagi dua. Ada pramuwisata umum dan khusus. Jadi kalau yang khusus itu berada di kabupaten, yang ada di destinasi, objek dan daya tarik, itu bekerja di lingkungan di sana saja. Kalau yang umum itu adalah pramuwisata yang bekerja lintas kota. Jadi bisa dia membawa tamu ke tempat-tempat yang lain, ke tempat destinasi baik itu di Kabupaten Karangasem, jadi boleh dia. Kalau khusus tidak boleh membawa tamu ke luar daerah destinasi gitu. Sertifikasi kompetensi itu menjadi persyaratan. Jadi seorang pemandu wisata ketika dia kepingin seorang calon pramuwisata itu kepingin menjadi pemandu wisata, dia harus memiliki sertifikasi kompetensi. Ada persyaratan-persyaratan lain seperti harus lulus uji budaya Bali. Jadi sesuai dengan Perda 5 2016 ada persyaratan-persyaratan calon pramuwisata, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemandu wisata gitu. Berbicara materi tentang uji budaya Bali, itu materi yang diajarkan adalah satu terkait dengan persoalan budaya Bali secara keseluruhan, perbandingan budaya Bali dengan budaya yang lain, ya. Yang kedua adalah tentang kaitan dengan bagaimana materi tentang agama Hindu, karena akar kita adalah agama Hindu ini kan menjadi satu roh, ya, dalam konteks budayanya. Nah, itu menjadi satu materi khusus. Nah, dari materi itu nanti diuji pengujinya itu adalah dari 5 stakeholder, dari 5 lembaga, pemerintah, akademisi, PHDI, Desa Pakraman, dan asosiasi. Jadi itu adalah orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan gubernur untuk menguji. Kalau sudah mereka menguji lulus, mereka bisa menjadi pemandu wisata. Kalau lulus sertifikasi budaya Bali itu ada yang namanya diklat, kurang lebih hampir 8 hari. Dia harus mengikuti rangkaian kegiatan untuk menjadi pemandu wisata. Biaya yang dikeluarkan itu kan ada biaya yang dikeluarkan karena semua termasuk jadi materi, makan, tempat itu yang jadi hampir kurang lebih yang kemarin itu kurang lebih hampir 5 juta dikenakan. Itu sudah ikut termasuk iurannya, istilahnya ada administrasi yang mereka harus penuhi gitu. Pertama, masa pandemi ini memang anggota kita ini kan sama sekali tidak bekerja. Langkah-langkah yang kami lakukan ada 2, pendekatan secara internal dan eksternal. Internalnya adalah kami memberikan subsidi iuran kepada anggota, artinya kita berikan diskon 50% kepada anggota, ya, agar untuk meringankan beban mereka. Itu dari internalnya. Eksternalnya kita mohon kepada pemerintah agar ada bantuan berupa BLT. Tetapi yang sudah berjalan adalah baru sebatas sembako yang diberikan dari kementerian. Itu. Jadi sekarang sedang melakukan satu pendekatan juga agar anggota kami juga merasa terbantu terkait dengan tidak adanya penghasilan selama pandemi ini gitu. Terkait dengan pramuwisata liar, DPD HPI Bali hanya mengimbau kepada masyarakat itu kan kategorinya adalah masyarakat umum. Kita mengajak mereka untuk menjadi pemandu wisata yang punya lisensi, menjadi pramuwisata yang legal. Sehingga mereka tidak lagi kucing-kucingan ketika menghandle wisatawan. Karena ketika dia tidak punya lisensi melakukan kegiatan berakting menjadi seorang pemandu wisata, ketika ada sweeping kan bisa di sweeping oleh pihak Satpol PP, ya, kan ada sanksi pidana atau sanksi denda yang harus mereka bayarkan itu. Sangat berpengaruh karena jumlahnya sangat banyak, hampir seimbang antara jumlah pramuwisata ilegal dengan pramuwisata legalnya, jadi sangat mempengaruhi.
Jadi kadang-kadang komplain atau masalah-masalah yang kita dengar dari laporan wisatawan itu dari sisi penjelasan yang mereka sampaikan kepada wisatawan itu juga tidak pas. Yang kedua, persoalan materi, ya. Kadang-kadang tamu kalau ada masalah tidak tuntas mereka kerjakan di lapangan gitu. Jadi saya selaku Ketua DPD HPI Bali dalam new normal ini kami hanya ingin menyampaikan kepada anggota kami untuk tetap optimis gitu. Karena di fase new normal ini kan pintu masuk mereka untuk bekerja lagi, ya. Di bulan Agustus ini sama September mudah-mudahan wisatawan asing dan domestik sudah bisa datang ke Bali. Nah, dari sana nanti baru kita melihat mereka bertumbuh berkembang lagi, bisa bekerja lagi untuk untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya mereka. Kan hari ini betul-betul nol dia penghasilannya. Itu kira-kira imbauan saja biar tidak pesimis anggota kami di lapangan gitu.